Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat pengasuh sekaligus ketua Yayasan Asyadul Kabir beserta segenap majelis keluarga pengasuh Pondok Pesantren Asyadul Kabir yang kami hormati, Dewan Pimpinan Pusat Forum Alumni Yayasan Asyadul Kabir, dan juga yang kami hormati segenap Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Mahasiswa Yayasan Asyadul Kabir dan hadirin beserta hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini di bulan yang penuh barokah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, masih diberi rahmah, nikmat dan maunah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa melaksanakan aktivitas, bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita, amal ibadah yang kita kerjakan selama Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat, adik-adik mahasiswa yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan dua hal tujuan hidup manusia di dunia ini. Kita sebagai manusia hidup di dunia ini yang dicari hanya dua hal menurut saya. Yang dua hal itu apa saja? Pertama adalah kesenangan hidup, dan yang kedua adalah ketenangan hidup. Setiap orang mendapatkan hal seperti itu. Untuk memperoleh kedua hal itu, ada instrumen-instrumen tertentu yang perlu kita perhatikan. Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa untuk mendapatkan kesenangan hidup bisa menggunakan 4 instrumen, atau 4 hal ini bisa menyebabkan kita mempunyai peluang besar untuk meraih kesenangan. Tetapi kesenangan yang kita dapatkan itu belum tentu bisa mendapatkan ketenangan. Artinya kesenangan hidup dan ketenangan hidup itu adalah dua hal yang berbeda, dua hal yang tidak sama, tetapi dapat kita raih dengan cara atau instrumen yang berbeda pula. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, 4 instrumen tersebut yang bisa mengantarkan kita kepada kesenangan hidup. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan kita mempunyai peluang besar untuk meraih kesenangan, untuk mendapatkan kesenangan hidup. Seperti contoh kecil saja, orang yang sudah sarjana, lulusan S1, mempunyai peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dibandingkan dengan orang yang hanya lulusan SD, apalagi yang tidak tamat SD. Maka dari itu Islam sangat menganjurkan, bahkan mewajibkan umatnya untuk mencari ilmu, yang diantaranya adalah agar dapat meraih kesenangan hidup. Namun demikian, ilmu tidak mesti dapat mengantarkan kita kepada ketenangan. Karena justru kalau ilmu disalahgunakan, bisa menjadikan sebaliknya, bukan malah ketenangan, bahkan kesenangan tidak dapat diraih. Yang dapat diraih adalah kesengsaraan dan kehancuran apabila ilmu digunakan dengan cara-cara yang tidak baik, digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian instrumen yang kedua yang dapat dijadikan acuan untuk meraih kesenangan menurut Imam Al-Ghazali adalah kesehatan. Orang yang mempunyai kesehatan prima mempunyai peluang lebih besar untuk meraih kesenangan dibandingkan dengan orang yang mempunyai penyakit. Suatu contoh misalnya, ada orang yang mempunyai penyakit darah tinggi, dia hidupnya tidak senang. Karena apa? Karena untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan dirinya itu dibatasi oleh hal-hal yang dilarang. Yang dilarang pantangan untuk dimakan karena bisa membuat penyakitnya tambah parah. Misalnya tidak bisa memakan
gulai, sate dan lain sebagainya, atau dalam nyetek, itu kan bisa mengurangi kesenangan. Maka dari itu Islam sangat menganjurkan umatnya agar menjaga kesehatan, menjaga kesehatan baik kesehatan fisik maupun kesehatan psikis. Dalam Islam, kebersihan itu adalah sebagian hal yang bisa mengantarkan kepada kesehatan. Maka dari itu, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kemudian instrumen yang ketiga yang dapat digunakan untuk meraih kesenangan adalah pangkat, jabatan atau kedudukan. Orang yang mempunyai pangkat, mempunyai jabatan, mempunyai kedudukan tertentu, baik di level pemerintah maupun di masyarakat, mempunyai peluang lebih besar untuk mendapatkan kesenangan dibandingkan orang yang tidak punya kedudukan dan tidak punya jabatan. Dengan kedudukannya, orang itu akan bisa berbuat apa saja, bisa melakukan apa saja yang menyenangkan dirinya. Tetapi kalau tidak punya kedudukan, tidak punya jabatan, apa yang bisa diperbuat? Itu yang ketiga. Maka dari itu Islam sangat menganjurkan kepada umatnya agar berkarya, agar berkreasi untuk kita bisa meraih kedudukan minimal, memperbaiki status sehingga kita bisa meraih kesenangan hidup di dunia. Kemudian yang keempat, menurut Imam Al-Ghazali, instrumen yang bisa digunakan untuk meraih kesenangan itu adalah kekayaan. Orang yang mempunyai uang banyak mempunyai kesempatan lebih besar dibandingkan yang mempunyai uang pas-pasan untuk meraih kesenangan. Kalau punya uang, apa saja yang diinginkan, mau kemana saja, insya Allah bisa terlaksana. Seperti dokter mau rekreasi, mau shopping, mau haji dan umroh, itu hanya bisa diraih. Kesempatan untuk meraih itu lebih besar orang-orang yang punya uang daripada yang tidak punya uang. Namun demikian, ternyata kesenangan itu tidak serta-merta dapat mengantarkan kita kepada yang namanya ketenangan hidup. Apa artinya senang tetapi tidak tenang? Banyak kasus, banyak uang, tetapi justru kehidupan rumah tangganya berantakan. Punya kedudukan tinggi, justru tidak sempat bercengkerama dengan keluarga. Banyak yang badannya sehat, justru tidak bisa menikmati kesehatan itu karena tidak bisa meraih ketenangan dalam hidup. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa meraih ketenangan hidup di samping mendapatkan kesenangan? Dalam Al-Quran sudah jelas bahwa ketenangan itu hanya dapat diperoleh dengan cara berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah. Nah, momentum Ramadan inilah salah satunya cara untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah untuk meraih ketenangan hidup. Nah, Ramadan ini adalah ibaratnya suatu lembaga pendidikan. Di samping ini adalah merupakan kewajiban dan ibadah kepada Allah, Ramadan ini adalah lembaga pendidikan yang dapat melatih mental kita agar lebih baik lagi. Makanya dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, orang yang berpuasa itu la'allakum tattaqun. Tujuannya, endingnya adalah menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang secara umum adalah di samping melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, adalah menjadi orang yang baik dan lebih baik lagi setelah melaksanakan ibadah Ramadan. Nah, dalam ibadah Ramadan banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Di antaranya adalah dengan adanya bulan Ramadan, setelah melaksanakan ibadah Ramadan, kita bisa menahan diri. Kemudian melatih kita untuk bersabar. Di mana sabar itu adalah suatu hal yang awalnya pahit, awaluhu murrun, tetapi wa akhiruhu ahla minal asal. Akhirnya akan lebih manis daripada madu. Rasanya pahit, memang orang bersabar itu. Dan ada seorang ulama mengatakan sabar itu adalah salah satu ilmu tingkat tinggi. Bagi ilmu beban sabar, ilmu tingkat tinggi. Kenapa demikian? Karena sabar itu pelajarannya setiap hari. Kemudian ujiannya sering mendadak datangnya, teman-teman datang ujian,
dengan melaksanakan ibadah puasa kita dapat lebih bersabar lagi, lebih bisa menahan hawa nafsu, dapat meraih kesenangan dan ketenangan hidup sehingga bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Demikian sekedar yang dapat saya sampaikan. Atas segala kehilafan, kekurangan, kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.